Kali ini gue pengen bahas perbandingan dua buah drone aerial yang gue rasa harganya cukup sweet spot buat para pemula yang pengen mulai coba produksi pakai drone. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit aja seputar dua drone yang udah ada di depan gue. Yang kedua drone ini adalah pilihan yang menarik untuk para konten kreator atau kalian-kalian videographer gitu ya, atau PH-PH yang pengen mulai bikin konten-konten drone dengan budget yang nggak terlalu tinggi. Karena kedua drone ini ya menempati ranah low budget dari DJI tapi membawa kualitas yang lumayan oke. Tapi ada perbedaan di antara keduanya yang nanti bakal kita bahas. Nah, gue pengen bahas di sini ada DJI Lito X1 yang belum lama ini meluncur. Kita juga udah ada reviewnya kalau kalian pengen nonton yang lebih detail. Versus dengan Mini 3 Pro yang merupakan drone favorit gue. Ini gebrakan banget, makanya drone-nya masih ada juga. Sekarang kita demen banget. Menurut gue masih sangat oke buat dipakai gitu ya. Kualitasnya masih sangat cukup. Tapi kalau buat diadu, sebenarnya kedua drone ini agak jauh. Gue lebih prefer Lito X1 dari berbagai poin gitu ya. Tapi ada perbedaan yang menurut gue bisa jadi pertimbangan penting juga terhadap user tertentu gitu ya. Kalau buat harga sendiri sebenarnya harganya juga lumayan signifikan sih perbedaannya. Mini 3 Pro ini ternyata masih ada yang jual baru. Gue juga agak kaget karena Mini 3 Pro ini kalau kalian cek di e-commerce itu ada yang jual baru di sekitar 9 jutaan, 9,8 juta gitu ya dengan remote yang basicnya. Sama kalau si Lito X1 secara harga resminya baru itu di 6 jutaan doang gitu. Dari situ aja perbedaannya udah lumayan jauh. Dan kalau kalian belinya itu pakai voucher-voucher yang ada di e-commerce gitu ya, kalian coba klik dulu aja karena biasanya ada vouchernya juga di produk yang kita tag gitu. Dan itu biasanya bisa dapat di harga 5 jutaan gitu. Sampai gue tuh waktu review juga salah ngomong, gue bilangnya harga 5 jutaan gitu. Padahal secara resmi harganya itu di 6 komaan juta gitu. Tapi karena kalau gue lagi cek di e-commerce dia lagi ada voucher diskon, ya itu bisa dapat di 5 jutaan. Jadi harga aja udah perbedaan yang lumayan signifikan. Tapi dari karakter drone-nya sendiri sebenarnya keduanya tuh mirip. Keduanya adalah drone dengan sub 250 gram. Jadi dia adalah drone-drone yang secara regulasi di dunia tuh nggak terlalu diketatin gitu ya. Dia adalah drone enteng, gampang buat dibawa-bawa, sama-sama bisa dilipat juga, dan membawa jeroan kamera yang sebenarnya lumayan mirip. Karena jeroan kamera yang dibawa di kedua drone ini ya, adalah sensor berukuran 1/1.3 inch dengan resolusi yang sama juga di 48 megapiksel. Resolusi dari sensornya ya. Cuman ketika kita ambil video, kedua drone ini udah membawa spek yang agak berbeda. Dimana Mini 3 Pro itu membawa 4K 60 dan kalau kalian pengen slow-mo dia bisa di Full HD 120 frame per second. Di sini kalian bisa 4K 60 juga, tapi kalau kalian pengen slow-mo ini lebih baik karena dia udah bisa 4K cuman 100 frame per second gitu ya. Agak nanggung, kenapa nggak 120? Tapi ya kalian bisa 4K slow-mo-nya gitu dengan 100 frame per second. Kalau kalian pengguna 24-25 FPS ya itu harusnya sangat-sangat cukup. Dan bisa 4K gitu kan. Jadi di situ aja udah ada kemenangan gitu ya dari si drone DJI Lito X1 ini. Lalu dari segi gambar sendiri sebenarnya ada perbedaan yang gue sendiri baru notice sih. Karena selama ini gue kira Mini 3 Pro itu udah bawa di Lock M. Tapi ternyata belum, dia itu tidak bawa di Lock M, dia itu bawanya Cinelight D, dimana itu belum 10-bit, walaupun dia punya karakter yang agak flat gitu ya, yang kita masih diberikan keleluasaan untuk color grading sendiri, tapi dia tidak membawa data warna yang banyak layaknya proper di Lock M atau proper di lock gitu, yang benar-benar di lock gitu ya. Dibanding di Lock M aja ternyata dia masih Cinelight D. Sedangkan di sini kita udah bawa di Lock M, which is kalian bisa dapat kualitas gambar yang benar-benar kayak kamera profesional, karakter warnanya bagus, dia juga data warnanya lengkap dengan 10-bit gitu kan. Dan kita ada LUT-nya juga, kita udah bikinin LUT buat produk-produk DJI yang support di Lock M dan juga di lock gitu ya. Jadi kalau kalian pengen males grading gitu, kalian pengen sekali klik doang, kalian footage-nya bisa langsung bagus dari drone kalian atau kamera-kamera DJI kayak dari Osmo Nano, Action Cam-nya DJI atau dari Pocket 4 gitu ya, itu udah aman banget gitu. Pakai LUT kita sekali klik aja langsung bagus, dan itu bisa juga di Lito X1 ini karena dia udah ada di Lock M. Jadi agak disayangkan ya.
ternyata dia itu masih scene-like D. Lalu selain dari data warna yang dibawa tadi, sebenarnya si Lito X1 ini juga punya upgrade yang udah signifikan dibandingkan Mini 3 Pro, yaitu adalah dari segi fitur pintarnya. Fitur pintarnya Lito X1 ini memudahkan banget buat kalian yang sering jalan-jalan sendirian gitu ya, kalian ngedrone sendiri, drone-nya disuruh ngikutin kalian, ngindarin obstacle gitu dan lain sebagainya, atau bahkan kita bisa bikin shot-shot dengan gerakan, kita bisa gambar jalur dia mau kemana, dia bisa jalan sambil merhatikan sekitar. Itu jauh lebih mantap gitu dibandingkan zamannya Mini 3 Pro. Mini 3 Pro kita juga pernah ada tesnya untuk follow, tapi itu agak susah karena dia sensornya tuh cuma ngadep depan dan belakang gitu. Sedangkan di Lito X1 dia tuh sensornya ke segala arah, plus untuk ngadep depannya dia ada LiDAR gitu, which is itu ngebantu banget dan membuatnya jauh lebih pintar gitu. Sedangkan di Mini 3 Pro ya dia bisa follow aja, cuman agak terbatas gitu secara fitur pintarnya. Belum lagi ya tadi sensornya di sini udah 360 karena dia ada kamera 360 yang menghadap atas dan bawah, udah full gitu kan, surroundingnya kelihatan, plus ada LiDAR juga di depannya. Kalau misalkan lagi low light bakal tetap bisa menghindari obstacle selama ngadep depan. Sedangkan di sini tidak ada gitu. Jadi perbedaannya memang lumayan besar. Nah, cuman ada satu pertimbangan yang lumayan penting soal fitur yang masih dimenangkan si Mini 3 Pro dibandingkan Lito X1. Tapi sebelum gue bahas fitur tersebut, gue lupa harusnya di awal tadi, tapi video ini disponsori oleh bosandikelas.id, dimana kalau teman-teman pengen belajar fotografi atau videografi, kalian pengen belajar dengan e-course yang cepat, tanpa kebanyakan basa-basi dan langsung praktek yang bisa kalian ikutin, kalian cek aja kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Mumpung harganya juga masih murah-murah banget, kalian bisa ningkatin skill kalian yang bakal kepake dan dibayar mahal di dunia kerja. Langsung aja cek atau ya tinggal klik linknya di situ, gue kasih karsnya biar gampang buat kalian main. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Jadi, fitur yang masih sulit gitu ya untuk jadi pertimbangan itu adalah native vertical shooting dari Mini 3 Pro. Kenapa? Karena kalian bisa perhatikan ya, gimbalnya si Lito ini tuh dia tidak bisa secara native vertical shooting. Sedangkan si Mini 3 Pro yang keluaran 2021 atau 2022 gitu ya, udah lama banget, dia bisa native vertical shooting. Dan itu kepake banget. Kalau misalkan kalian shooting vertikal, kalian cropping kayak di sini, itu resolusi yang kalian lepas itu lumayan banget. Karena aslinya sensornya landscape gitu. Dan kalian ngambil vertikalnya itu jadi kecil banget gitu. Sedangkan ya kalau mungkin dia kayak open gate gitu ya, sensornya nggak landscape, sensornya lebih ke kotak, ya mungkin itu masih agak mendingan. Tapi kalau dari video normal, kalian ambil di cropping tengahnya untuk jadi video vertikal, itu lumayan banyak resolusi yang kalian buang gitu ya. Jadi agak disayangkan. Dan drone itu agak ribet. Kalau drone itu kan dia harus secara native di gimbalnya kayak gini. Dia nggak bisa kita terbangin begini gitu ya. Karena kalau kita pakai kamera pocket gitu, kamera pocket yang tidak bisa vertikal secara native, itu gua nggak terlalu problem karena ya kita tinggal pegangnya begini gitu kan. Sedangkan kalau di sini ya itu jadi pertimbangan yang berat. Gua rasa ini pertimbangan yang sangat-sangat jadi problem gitu ya. Sangat-sangat menentukan kalau kalian adalah konten kreator yang lebih banyak bikin konten-konten vertikal. Karena perbedaan kualitasnya akan terasa banget gitu. Perbedaannya akan jauh banget dengan yang native sensornya miring kayak gini sama yang kalian cropping. Karena di sini nggak bisa. Ini jadi salah satu masukan juga mungkin buat DJI karena itu jadi hal yang menyebalkan. Karena kan di lini ini menurut gue yang megang udah Lito X1 gitu. Dari harga udah oke, kualitas udah bagus. Maksud gue kenapa nggak dibawa gimbal ini aja ke sini gitu. Gue rasa dia tidak akan makan seri Mini juga untuk diadu gitu ya. Karena Mini udah Mini 5 Pro juga gitu. Yang sensornya juga udah 1 inch ya, dia juga bisa true vertikal gitu kan. Tapi di sini kenapa gitu? Kenapa dia tidak membawa gimbal yang ini aja dan disematkan di sini? Harganya naikin dikit deh, startnya jangan di 6 juta, startnya di 7 juta gitu ya. Gua rasa nggak ada masalah karena harga tersebut masih sangat oke. Tapi entah kenapa DJI mengambil keputusan ini, which is ya jadi pertimbangan berat kalau kalian adalah vertical video shooter. Tapi kalau gue pribadi secara overall, kalau kita mau lihat harga, fitur, teknologi, kualitas gambar, semuanya jauh lebih menang di Lito X1. Apalagi ya tadi harga nomor 1 ya, di harga yang lebih murah. Di harga start 6 juta, kalian dapat semua fitur yang lebih mahal dibandingkan Mini 3 Pro, kecuali native vertical shooting gitu. Jadi itu akan jadi pertimbangan berat buat para konten kreator vertikal. Tapi
secara overall kalau kita adu antara kedua drone ini, kalau kalian mungkin videonya video-video YouTube atau kalian pakai buat client works gitu ya, dan kalian nggak banyak kliennya itu di vertical video, walaupun sekarang banyak juga sih klien dengan vertical video, jadi ya pertimbangan berat. Cuman kalau kalian banyak ngerjainnya landscape, ya no brainer sebenarnya, langsung aja ambil yang Litho gitu. Walaupun dia berada di series Litho X1, bukan Mini 3 Pro, bukan Mini Pro gitu ya. Ini lebih bawah lagi secara series dan tidak ada embel-embel Pro-nya. Tapi ya menurut gue secara value dan apa yang diberikan, Litho X1 ini jauh lebih worth it gitu. Oke, paling segitu aja sih sedikit pembahasan gue seputar kedua drone ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Boleh kalian juga kasih pendapat kalian di kolom komentar kalau gue ada yang miss gitu kan, ada yang tidak gue sebutkan, mungkin Mini 3 Pro ada hal yang lebih bagus, atau kalian punya pengalaman dengan si Litho X1 juga. Gue ada poin yang gak gue bahas juga sih sebenarnya. Dan gue inget sekarang, internal memory di sini nggak ada kan? Di sini ada internal memory itu, jadi ya udah kelebihan dia yang harga 6 juta yang lebih murah ini udah paling worth it lah buat kalian pertimbangkan. Apalagi teknologi lebih baru juga. Sedangkan ini ya kalau kalian dapat murah di harga-harga bekas, tapi itu pun harga bekasnya menurut gue yang masuk akal mungkin di harga kayak 5 juta ke bawah, dan kalian dapat remote yang ada screen-nya baru lebih worth it lah gitu. Tapi kalau kalian baru mulai, kalian pengen cari brand new, kalian pengen yang value to ininya, quality-nya lebih bagus, ya ini jelas Litho X1 akan jadi pilihan yang lebih bijak. Oke, paling segitu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa berkarya.